Oke, kita akan lanjutkan lagi untuk yang komponen ini ya, outputnya tadi ya. Ya. Jadi outputnya tadi termasuk printer gitu ya. Printer kalau kita ingin meng-print istilahnya itu sebetulnya output dari tulisan kita ya, ketikan kita itu nanti bisa terbaca dengan cara ada lembaran gitu kan. Baik tulisan maupun foto bisa kita hasilkan dengan alat output printer ini. Kemudian ada plotter. Plotter itu semacam kayak printer ya, tapi untuk biasanya digunakan untuk yang percetakan yang cukup ini ya, memerlukan peralatan yang besar untuk menghasilkan semacam kayak MMT, spanduk gitu kan. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ada komponen I or O port gitu ya, itu input or output ya, port ya. Port itu yaitu peralatan yang menghubungkan gitu ya, menghubungkan untuk antara input kemudian akan mengirim data gitu kan. Itu yang menghubungkan. Kemudian ada central processing unit, itu bisa kita baca masing-masing ya. Itu jadi otaknya, kayak kita itu kan otak. Itu kita melihat gitu kan. Melihat itu umpama mata indera penglihatan kita, mata itu sebagai komponen input kita gitu ya. Kita melihat apa melihat teman kita. Nah, di situ kan kita prosesnya kan ada prosesnya itu apa? Oh, teman saya, mama saya ya melihat teman saya. Teman saya itu gimana sih ya wajahnya gitu ya, terus rambutnya kalau dia tidak berhijab, atau yang laki-laki melihat perempuan gitu ya, perempuan melihat laki-laki, terus bentuk tubuhnya gimana ya, itu kan sudah proses kita ya, proses mengingat istilahnya, itu yang namanya tadi yang prosesor ya. Kalau di komputer ini juga kotak kita prosesor, alat untuk memproses dari inputan kita tadi. Nah, kemudian setelah itu kan teman kita pergi. Nah, di situ kan ada proses tadi untuk memproses, memasukkan inputan-inputan kita ke dalam otak kita, kemudian disimpan yang namanya ingatan. Nah, itu tuh sebetulnya kerja komputer itu seperti kerja manusia saja gitu ya, seperti kita. Kemudian outputnya apa? Kalau kita ketemu lagi dengan orangnya, oh itu dia ya teman kita. Berarti kita hafal orangnya. Nah, kadang itu ya, kan kita eh, saya pernah temu orang itu ya. Itu karena ada proses-proses pengingatan tadi ya, sama seperti komputer ini ya. Dan dalam CPU itu ada dua bagian, yaitu ya arithmetical ya, karena tadi komputer compute menghitung, jadi ada program yang semacam matematika gitu ya, merupakan program matematika. Itu nanti kalau Anda tahu belajar bahasa pemrograman itu nanti kan ada rumus-rumus ya, rumus-rumus itu ke arah matematika, karena memang ini dibuat dari program matematika jadi gitu ya. Tapi jangan khawatir, Anda tidak diminta untuk ya mempelajari lebih lanjut. Kemudian ada CU control unit, itu pengontrol kerja ya, kayak kita. Kita itu juga dikontrol ingatan ya, dengan proses otak kita. Mama kita mau ke suatu tempat gitu ya, suatu tempat yang kalau sudah pernah gitu ya, atau mau ke tempat gitu ya, ke Utinus gitu kan, kita kan nanti di mungkin di antar orang tua gitu ya, Anda di antar orang tua gitu kan ke Utinus. Terus nanti kalau pas kuliah kan tidak mungkin diantar terus gitu ya. Nah, itu kan ada yang namanya kontrol unit untuk mengontrol Anda, mengarahkan Anda ke Utinus sesuai dengan ingatan Anda tadi gitu kan. Terus ada register juga, menyimpan ya, menyimpan yang untuk punyai kecepatan akses tinggi. Nah, itu kayak tadi loh ya. Kita mengetikkan A, itu ada proses tadi ya, proses mengolah data itu terus muncul A. Itu tanpa kita sadari karena ada register ini gitu ya. Jadi di proses sementara kayak kita ngetik-ngetik dulu gitu ya. Proses itu mengoutputkan, tapi kalau kita ketikan kita tidak kita simpan gitu ya, itu dalam register ya, register dulu. Kalau Anda pernah mendengar gitu ya, registrasi gitu ya, itu maksudnya untuk menyimpan data-data Anda ya, mendaftar gitu ya. Kalau tidak disimpan, Anda daftar nih gitu ya, tapi tidak tersimpan, tidak registrasi, maka Anda dianggap tidak sebagai
atau sebagai pendaftar di Udinus gitu ya. Nah, oke. Untuk yang pertama ini penugasannya. Jadi kemarin kan ada yang tanyakan ada tugas-tugas. Sebetulnya kalau penugasan nanti akan saya jelaskan dulu gitu ya apa tugasnya. Jadi kita lihat gitu ya. Yang pertama macam-macam port, input dan output ya perkembangan prosesor. Jadi carilah gitu ya perkembangan, carilah macam-macam port, input dan output gitu ya, dan perkembangan prosesor. Nanti saya buatkan untuk settingan tugasnya. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi di dalam komponen hardware tadi kita sudah belajar adanya beberapa komponen ya yang membentuk hardware-nya, termasuk nanti dari input supaya nanti bisa ke output tapi tidak sekaligus gitu ya. Saat itu juga kita simpan namanya itu memori. Di sini ada yang namanya RAM. Biasanya kalau kita beli itu sebutnya RAM gitu ya, yaitu memori internal. Karena kalau internal itu kan yang ada di dalam bawaannya laptopnya ya, yang ya kalau kita orang itu ya memori kita, ingatan kita. Tapi ada juga yang namanya eksternal juga gitu ya. Eksternal itu nanti yaitu apa? Yang memori yang kita tambahan gitu kan. Nah, di dalam internal itu ada RAM dan ada ROM. Ya, kalau RAM itu kalau kita umpama ngetik ini, ngetik. Kalau sudah selesai sudah ya, sudah hilang gitu ya. Umpama saya pakai program PPT ini atau program video perekam ini. Kalau sudah selesai ya sudah. Tapi kalau yang namanya RAM, segala suatu aktivitas kita, mama program kita kayak Windows atau Word atau Excel atau Office kita gitu ya, itu nanti ya tetap tersimpan di situ ya. Selama kita bekerja ya menghidupkan gitu muncul lagi. Tapi kalau ROM itu kalau kita selesai bekerja, laptopnya mati, programnya sudah hilang gitu ya sementara. Atau kita tidak menyimpan gitu kan, kita ngetik nih, tapi tadi listriknya mati, tidak tersimpan, lah itu sudah itu sebut sebagai uh, ROM atau read only, hanya terbaca saja. Nah, kalau ada memori eksternal ya kita lihat itu ya sekarang itu namanya flash disk ya atau hard disk eksternal gitu kan, atau ada namanya memory card ya yang kecil tuh ya, baik di laptop maupun di handphone. Biasanya kan ada ya handphone. Nah, kemudian ada database ya, database atau BIS bisa database gitu. Database ini merupakan jalur-jalur gitu ya. Kalau kita lihat ini ada yang masing-masing saluran ada 1 bit. Ya nanti ada yang namanya satuan dalam data itu ya 1 bit dan atas ada 1 byte ya. Byte pakai B YTE gitu ya. Ya 1 bit itu berapa, 1 byte berapa, itu nanti merupakan suatu satuan data kayak itu sebetulnya ada beberapa satuan data yang membentuk huruf A gitu ya, tidak A kita tulis kayak tulis manual A ya A, tapi tidak, di situ dia membaca. Jadi bit itu nanti bilangan biner ya 0 1. Nah, kalau A itu nanti dia berapa gitu ya, berapa berapa satuannya gitu ya, berapa jumlahnya dari binernya tersebut. Nah, di situ ada yang namanya database itu biasanya 8, 16, 32 atau 64. Kalau kita beli laptop itu ya berapa bit gitu ya, atau berapa byte ya, berapa byte gitu ya. Biasanya nanti ini ada 32 atau 64 itu satuan-satuan yang nanti ditransfer pada salurannya. Jadi semakin besar byte-nya maka semakin banyak ya yang ditransfer datanya pada satu saat. Ya, oke. Nah, ini contoh-contohnya untuk komponen memori ya. Anda sudah banyak mengenal ya. Namanya RAM, ROM, kemudian ada eksternal juga, CD. Ada dulu itu masih dikenal itu ya, disket atau floppy disk gitu ya, disket. Istilahnya itu kalau sekarang kan sudah compact disk, sudah RAM itu kan
bahan elektronik dalam artian itu